Kalau diungkap, ada penjahat-penjahat yang mengumpat. Kalau diungkap, ada penjahat-penjahat yang mengumpat. Kalau diungkap, ada penjahat-penjahat yang mengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tahu ya bahwa pengalian nama lokasi dari Dago ke Dagulos, dari Kampung Cirapian ke Dagulos, dari RW 1 ke RW 2. Ini periksa putusan pengadilan ya. Jana teh asli itu, Pak Emen teh asli itu. Eta mah lama eta sakitu. Oh, ya iya. Aya aset namun beda kan eta pendatang kan. Hah? Adi teh tahu teh. Tadi di orang itu jauh. Aino asli RW 2 mah Jana Tardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini modusnya mah pada awalnya semuanya normal, RW 1, RW 2, Kampung Cirebon Dagulos. Tapi kemudian ini dialihkan ke RW 2, permohonan kepada hakim dialihkan. Kemudian keluar dari sidang, balik lagi RW 1, RW 2, RW 3. Itu sandiwaranya, itu modus mafia tanah saling gugat. Lebih kurang itu. Jadi penggugat maupun tergugat itu modusnya. Sekali lagi, awalnya RW 1, RW 2 atau Dago, kemudian dialihkan jadi Dagulos atau RW 2 tanpa Kampung Cirapuan, tanpa RW 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita analisis ini ya putusan pengadilan tinggi banding ya. Ini alasan ini warga Kampung Cirapuan RW 01. Ini adalah kejanggalan ya, ngapain susah-susah ikut banding padahal dia RW 1 Apu Sukendar RW 1 ya. Habis itu kita periksa lagi putusan pengadilan tinggi ya. Pada halaman 41 ya. Di sini disebutkan mengajukan permohonan kepada hakim supaya untuk memproses hak RW 02. Inilah manipulasinya. Inilah boneka-bonekanya. Jadi dia dihimpunkan ke warga RW 2 atau Dagulos. Begitu halnya para penggugat. Inilah kolusi mafia tanah saling gugat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tahu ya bahwa pengalian nama lokasi dari Dago ke Dagulos, dari Kampung Cirapian ke Dagulos, dari RW 1 ke RW 2. Ini periksa putusan pengadilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tahu ya bahwa pengalian nama lokasi dari Dago ke Dagulos, dari Kampung Cirapian ke Dagulos, dari RW 1 ke RW 2. Ini periksa putusan pengadilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita di makam pribumi. Ini makamnya Nawisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makam pribumi Nawisan. Ini membuktikan bahwa seharusnya Muller atau Simongan nggak punya hak untuk mendapatkan egendom karena pribumi lebih dulu. Ini makam pribumi. Ini kami mohon kepada Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri untuk menegaskan kepada pemerintah Belanda bahwa egendom itu salah. Jadi pemerintah Belanda salah menerbitkan egendom karena pribumi lebih dulu. Oke, katakanlah benar. Jadi misalkan benar pun itu batasnya nggak sampai di utara. Jadi sebelah utara atau tanah-tanah yang menghadap
ke utara itu pribumi lebih punya hak. Nah, ini kepada BPN juga mohon perhatiannya bahwa adanya sengketa Muller FS Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun itu nggak bener. Nah, ini makam Nawisan. Nawisan punya 4 orang putri, Nek Okoh, Nek Emeh, Nek Yong, dan Nek Ebung. Nah, ini jadi kalau Muller menuntut harusnya 6467 dulu yang dituntut. Di situ membuktikan siapa yang punya hak terhadap lahan tersebut. Nah, ini kalau 6467 diambil semuanya jatuh. Sebaliknya kalau diambil nggak sah, itu nggak bisa. Karena 6467 itu membuktikan siapa yang punya hak. Oke lah, kita ambil logika. Ada dompet hilang, ya KTP-nya dulu yang harus diambil. Di situ membuktikan siapa yang punya hak gitu. Jadi KTP-nya sesuai enggak? Ada handphone, ada jam tangan, udah secara otomatis jatuh itu handphone sama jam tangan. Tapi kalau ini sama, jadi 6467 dulu. Jadi argumen polisi nggak bisa kami terima. Kalau cuma ngambil 3740, 3741, 3742 nggak bisa. Jadi harus yang ini dulu, harus 6467 dulu. Misalkan satu diambil, harus 6467 dulu diambil. Barulah dibawa ke pengadilan, barulah minta keadilan. Dan ini membuktikan nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu. Ini buktinya, adanya makam ini merupakan suatu bukti bahwa pribumi lebih dulu. Insya Allah ntar kalau ada waktu kita jelaskan anak turunannya. Sampai saat ini jumlahnya sekitar 1000-an. Nah, ini mafia tanah ini membuat jutaan orang dibodoh-bodohin, ditipu. Yang digugat 3740, 3742, 3741. Sementara yang ada makamnya nggak digugat. Nah, itu salah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atas namakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini.
kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah Kanwil? Kalau ini kan saya tahu Kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya, proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap. Misalnya, Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan Menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua. Cukup? Baik. Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tahu ya bahwa pengalian nama lokasi dari Dago ke Dagulos, dari Kampung Cirapian ke Dagulos, dari RW 1 ke RW 2. Ini periksa putusan pengadilan ya. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak. Soalnya kan itu notaris Pak jubusnya Pak. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak. Soalnya kan itu notaris Pak jubusnya Pak. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu. Karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Daguelos maupun di Cirapuhan. Dan itu adalah persoalan menarik Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak gitu. Posisinya dia itu warga ya. Yang ikut tanda tangan di sini. Merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia adalah yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu. Kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak? Bukan gitu. Ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu. Terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham. Siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham. Tahulah mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham. Dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, terputus. Maksudnya, langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirapura itu hanya itu Pak. Jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman. Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah Bu. Pak Lukman. Tadinya Pak saya di Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini, ya kan? Kakeknya lah
neneknya lah yang pribumi, neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Didi Kuswara itu saudara Pak. Nah, oke. Lalu tukar ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diseruput oleh Didi Kuswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyeruput ke sini lagi atas nama Didi Kuswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah, oleh jaringan polusi mafia tanah sering bukan ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia milikan nih. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan Kuswara. juga. Ini kan AJB. ini kan segini Bu. Ini kan begini. Nah ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Kuswara itu dijual. Yang dijual nih Bu? Ya. Yang dijual, ya, dijual ke Ibu Iwan Surjadi, Didi Kuswara, dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel, ya kan? Entar ada itu. Kita jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama Yang membeli dong harusnya. ini penjual Bu. Itu Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga entar korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya, saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini. Itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Intigraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013 ketika keluarga 2016. Bahkan ada kalau ada buat mundur Pak, 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengkondisian juga ternyata di sini. Di Cirebon dan Belos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000 sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya? Kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, maka wakil warga di sini Bu, wakil di sana. Warga di sana itu di mana Pak? Dago Los. Oke, Dago Los. Kemudian dimulailah
tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa Iya. saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh, itu yang maksud Bapak ya. Jadi Iya. pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya, berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya, bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian. Iya, betul. Sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri, Iya. sudah pengkondisian di warga-warga Iya, betul. sekitar Iya, untuk betul. hanya nama-nama ini yang bakal muncul di Iya. surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum Ya tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Enggak. Maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Ceti, itu Pak Dirman, kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Kampung Cirapuan Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi Pihak, namanya para pihak namanya Pak. Ya. Bapak yang akan ikut. Jadi gini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, Iya. dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya, ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke, penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diisi Bu ya Bu ya, diiniin cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meli Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual Ya kan? atas nama penjual, maaf koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya pembeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, Korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Los. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirapuan ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Los. Itu di atas tergugat 232 Ceti. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? ada yang ini Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya. 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, beneran. Ini. Ini tantangannya tadi ya, yang beliau tuh. 2, 3. Tantangan ini punya saya deh Pak. Yang Bapak udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Yang nanti udah Ya, gimana Pak Cepi Pak Cepi? Ketemu nggak? Cepi ya. SHM atas nama Ismail Tanjung itu bukan karangan saya, tapi memang diberikan oleh ini kepada saya untuk menagih tanahnya Iwan Surjadi. Oke. Ini komisaris PT Batu Nunggal.
Ya. Coba tanggal berapa itu? Tanggal 5 Mei 1992. Terus SAM 5 Mei ya? ya, Ini iya Bu. nama pemegang hak justru Ismail Tanjung. Ini tanggal berapa Bu? 30 September 1992. September sama Mei duluan mana Ibu? Yang Mei Bu, Mei Pak. Ya. Justru atas nama ini berdua, dikeluarin. Pak. Oh, kelihatan ya? Itu Pak Arif kok dipulangin. Bingung saya teh. Bapak kan punya penyidik. Ya kan? Pak Arif, Pak Brigjen Arif kenapa dipulangin? Saya tuh bingung. Ya udah, saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Tanya lapor ke DPR, gubernur, Iya. ya, kirimnya surat ke sana. Surat ke Pak Arif. Saya udah lihat Bapak. Dengan jadwalnya. Jadi kalau pembelaan di sidang kan, saya masyarakat adat di sini, saya udah turun temurun, saya ditunjukin batasnya oleh bapak saya. Ternyata itu keterangan dia itu membaca surat BPN yang ini yang disalahgunakan Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya satu halaman. mana Pak suratnya? Wah, dari jadi kopiin surat BPN, coba. Ini tadi kadang deh. Atau kita lanjut dulu atau Pak, supaya nanti kami juga sewaktu menyusunnya nggak. ingat dari cerita saya tadi. Dulu itu Blok Dago, Desa Coblong. Blok Dago, Desa Coblong. Kalau ada Pak Losnya, itu harus diperiksa betul. Kenapa Pak? Kita kan bicara riwayat dulu. Tapi Pak kalau dicari di Google, Dago Elos yang ada di Google. Ya itu mah udah dimanipulasi. Ini makanya saya nggak di. Siapa itu Brigjen Arif kirim surat ke saya. Bilang, Bapak tolong direvisi ini. Saya datangin ke sana. Ada ditemuin Bapak kirim suratnya ke BPN Bandung. Wah, nggak berani saya tempur di sini. kenapa Pak? Kan 2010 saya udah bikin surat. Kok Muller kok enak? Bikin surat terima, dikasih jawaban. Saya bikin surat banyak ini serba pulang. Sama BPN. Alasan mereka apa Pak waktu itu? Sorry Pak, tahun berapa tadi Pak? 2010 ya? 2010, nggak ada Bu. Nah, itu saya kan. Jawaban mereka apa, Pak? Nggak ada Itu jawaban. kan udah tahu dia. Ayo kita kumpul gitu. Ayo pasukan kita kumpul yuk. Alasan dari BPN waktu itu apa Pak? Bapak, ini tolong dicek. Apakah ini punya Pemkot Bandung, ataukah punya gubernur, ataukah punya sana Sama itu siapa? pusat, pemerintah pusat. Pusat. Hmm. Terus? Ya kan? Gimana? Ya, kenapa jadi Bapak yang harus ngecek kan? Iya. Harusnya Badan Pertahanan Nasional dong bisa ngecek. Dan lainnya lagi itu, Serius itu kalimatnya begitu ke Pak Yaman? iya, lebih kurangnya. Dan lainnya lagi itu, Bapak coba aja koordinasi sama Pak Asep Makmun. Apa hubungannya saya dengan Asep Makmun? Itu jabatan BPN? Warga-warga saya, ya kan? Muller juga kemarin ini digituin, apa hubungannya? Kok tahu BPN bahwa ini Asep Makmun? Itu jadi pertanyaan Pak, kenapa BPN lebih tahu nama Asep Makmun dibanding warga-warga yang lain? Ini ada apa? Konteksnya tahun 2010, posisi ya 2010. Posisi Pak Asep Makmun itu apa Pak posisinya? Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan Dago. Koordinator pertanahan Dago Elos. Itu Pak, posisi apa Pak itu? Posisi yang ditunjuk sama BPN, posisi Tapi tadi saya kasih uraian bahwa ini udah dirancang untuk ini ada tokoh masyarakat adat dikasih peranan lah Bu ya. Ini ada dikasih peranan oleh siapa menurut Bapak? tadi ada unsur jadi oligarkinya.
Makanya itu juga jadi sempat pertanyaan Pak, kami sempat nanya ke beberapa pihak termasuk LBH, ada Asep Makmun pernah dengar atau tidak. Jadi saya mau dapat gambaran dari Bapak, kenapa ini menjadi tokoh, sepertinya kalau dari gambaran Bapak ya, karena saya nggak hadir dan hanya bisa baca dari berkas-berkas yang ada. Kenapa Asep Makmun menjadi tokoh sentral menurut Bapak? Bahkan tadi judulnya apa? Koordinator pertanahan di sini. Ya. Berarti di sini itu maksud Bapak Dago Elos dan dari Cirapuan ya? Karena ngurusin warga-warga saya. Enggak. Asep Makmun itu jadi koordinator pertanahan Dago Elos saja waktu itu. Harusnya kan begitu. Tapi waktu Bapak 2010 ke BPN, Bapak diminta koordinasi. Ya kan? Nah itu dasar Pak Asep Makmun menjadi koordinator pertanahan itu apa Pak ya? Ini tadi 2002 itu kan 1992 itu Iwan Surjadi PT Batu Modal datang ke sini. Sini kamu jual tanah ke saya ya, ntar sertifikatnya buat kamu. Ya kan? Itu. Iwan Ismail Tanjung, sini kamu. Kamu jual tanah ke saya ya, ntar dibikinin sama notaris Melin Nathaniel. Ntar sertifikatnya atas nama kamu ya. Ini Bapak bilang tadi ya, ada AJB, justru sertifikatnya dikasih ke penjual. Kita atur-atur ya, itu ini nggak tahu siapa bilang, ini dugaan saya Bu ya. Saya ngejelaskan lebih kurangnya kalau di sandiwara kayak gitulah. Cirapuan sama Dago Elos tuh udah benar-benar bergeser sama sekali loh, berjauh dari dulu, dari batasan dulu. Kurang 2 hektar itu dimanipulasi jadi Dago Elos. Motifnya itu tadi kamuflase supaya nggak ketahuan bahwa ini mafia tanah saling gugat. Jadi seolah-olah yang digugat Muller itu Dago Elos. Bukan, tidak termasuk Cirapuan. Seolah-olah termasuk Cirapuan. Yang digugat si Muller itu selatan sampai utara. Yang Bapak bilang tadi 2 hektar. Objeknya 2 hektar. 6,3. 6,3 hektar. Ibu paham kan 6,3 sama 6,9? 6,3 sama 6,9 enggak Pak? Enggak Pak. Gimana hitungannya dari Bapak, versi Bapak? 6,3 itu gugatan Muller. Sementara Burhan Minten kamu digugat sama Muller ya? Ayo saya gabung sebagai penggugat intervensi, artinya dia sepihak dengan tergugat. Ingat, dengan tergugat. Ingat bahwa Dalam hal ini warga ya? Dalam hal ini warga ya? Penggugat kalau gitu Pak. Kelompok keempat. Warga, kelompok keempat. Asep Makmun tanda tangan. Asep Makmun tanda tangan bahwa semua para tergugat adalah penggarap Burhan Minten. Di Egenom Perponding 4 buah. Sementara Muller ngegugat 3. Dia menghadapinya dengan 4 buah Perponding. Ya. Jadi dia nagih tanah 6,3 hektar. Raminten bilang seolah-olah ya Bu ya. Ini penggambaran aja nih, ilustrasi. Tanah 6,9 hektar itu punya saya. Saya dikasih hibah. Ujung pangkalnya ya memang ke pabrik tegel Simongan. Kedua-duanya sama. Ya kan? Dari sini udah nggak masuk akal ya. Saya jelasin lagi. Raminten, kamu kok aneh kamu belum digugat, kenapa siap-siap lebih dulu? Nah itu pertanyaannya. Menurut Bapak kenapa? Kan saya dari awal juga nggak pernah ngejelasin adanya gugatan Muller. Saya ngejelasin kolusi mafia tanah saling gugat. Nggak pernah. Nggak pernah saya bilang gugatan Muller. Bukan gugatan Muller, kolusi mafia tanah saling gugat. Muller kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi tergugat Burhan Minten siap lebih dulu.
tanggal 1 Juni Tahun 2016, silakan periksa di sini. Dia memberi kuasa, ada yang mungkin menolak. Pak Iman nggak masuk sidang mah 2017 si Raminten mah. Dia masuk sidang mah 2017, sementara bukannya pemerintah masalah pertahanan loh ya. Itu tadi. Pak, saya kan kalau bicara ke depan, ayo kita bicara ke depan ya kan? 2007 itu kan udah saya ajak bicara ke depan. Pak, bukan batasnya. Mana Dago Elos, mana Kampung Cirapua. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya udah melihat gelagat ini mau dirubah jadi Dago Elos dengan adanya PBB 2015 itu. yang tadi Bapak bilang tahun 2022 baru mulainya. Ya, 2022 ke atas. 2002 ke atas gitu ya. ya. Jauh sebelum itu persiapannya ya. Iya. Nah, kenapa saya ngelawannya 2007 Pasca. hidung ini? Kebetulan atas rahmat Allah itu tahu sama saya. Apa yang mana? Jadi laporan pembayaran PBB itu mungkin keselip atau apa, keterima saya. Nah ini nih, normalnya kayak gini Bu. Kelurahan terima laporan pembayaran, ya kan? Pak Lurah, nah ini bahasa saya ya Bu, Ibu terjemahan gitu. Pak Lurah, ini laporan buat warga Bapak. Ini Pak ya, tolong kasihin ke warga Bapak. Sama kelurahan dikasihin ke RW, sama RW dikasihin ke RT. Begitu itu ada PBB 15.000 meter. Ada sih. Oh, ini gimana ini? Ini saya konfirmasi ke Pak Lurah. Ini kecilnya gimana? Saya konfirmasi ke bersangkutan. Saya periksa berkas-berkas itu tadi. Ada Pak Rudi Suara, terus sama Akut kan ya? betul. Nah, itu saya mau minta penjelasan dulu Ya. antara Cirapuhan sama Dago Elos. Sekarang kan selama ini dari tahun 2016 mungkin sampai pada saat sidang Pak Muller saudara itu kemudian divonis kemarin penipuan. Kan yang paling muncul itu justru hanya Dago Elos ya. Ini sebenarnya gimana tuh Pak? Ini gini, sebenarnya kalau saya Kalau maskernya dibuka boleh nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Oke. Banyak nikmatnya. Jadi pada awalnya ini kita mulai dari zaman Belanda atau gimana nih? Boleh. Nah, Dijawab dulu pertanyaan saya tadi soal Dago Elos sama Cirapuhan itu Oh, gimana sih Dago Pak? Elos sama Cirapuhan ya. Jadi Dago Elos itu adanya itu sekitar setelah Indonesia merdeka. Ya, baik-baik. Setelah Indonesia merdeka. Dan menurut beberapa saksi, dia bukan termasuk kelurahan Coblong. Ingat? Atau maaf, saya ralat. Desa Coblong. Jadi ini tadi Blok Dago. Ini Blok Dago. Cirapuhan ini. Blok Dago. Termasuk ini semua. Ya. Dago Elos sama Cirapuhan Blok Dago. Dan begitu Blok Dago ini, Blok Dago ya, Desa Coblong. Cirapuhan ini masyarakat adat sejak 1800-an. Nah, setelah Indonesia merdeka, dia Blok Dago ya, Kecamatan Coblong. Setelah itu Desa Dago, habis itu Kecamatan Cibenying. Nah, setelah itu Dago ini tadi bukan blok, tapi kelurahan. Nah, jadi kita warga Kampung Cirapuhan ini pernah mengalami sebagai warga Desa Coblong. Sementara Dago Elos nggak pernah mengalami warga Desa Coblong. Ya, nah dari situ, ya kan?
dari situ setelah adanya TPA, sebelum penggalian pasir kan TPA, ada masyarakat baru pendatang sebenarnya. Datang ke sini karena waktu itu pemerintah mengizinkan buat mengelola tanah di sini atau gimana Pak ceritanya? Dari awalnya udah ada Bu, sejak juga Belanda itu ada. Nah, salah satu pendatang itu bernama Syekh Makmur. Jadi bapaknya Syekh Makmur itu tinggal di sini, Cirebon nomor 33. Cirebon nomor 33. Ya, lebih kurang 10 meter dari rumahnya. 10 meter. Ya kan? Nah, setelah itu tahu masih uangnya, benar. Tapi beberapa saksi menyatakan bahwa dia tidak dilahirkan di sini. Sementara di sidang menyatakan saya kelahiran di sini. Pernah baca sidangnya? Kalau baca sidangnya iya Pak, tapi nama Pak Asep Makmur itu kan nggak masuk ke tergugat ya Pak? Tergugat nomor 2 dan pembela Isidentil. Tergugat nomor 2 ya? Ya, pembela dan pembela Isidentil. Ya. Nah, setelah itu dia pindah ke sana, sementara bapaknya di sini. Ini Cirebon nomor 33. Setelah dia pindah ke sana itu kemana Pak? Dagolos. Nah, di situ ada istilah Dagolos itu. Sebentar nih, karena belum tentu semua orang tahu dan bisa punya gambaran nih antara Cirebon sama Dagolos itu berjarak berapa sih Pak? Ya. Nanti kami tunjukin juga nanti pertanyaan. Ya, ini Dagolos. Jadi Bisa ditunjukin sebentar Pak, saat deketin ke layar nih Pak. Nih. ini Dagolos ya. Yang area sini. Ya, ini Dagolos. Ini Cirebon. Habis itu sekitar 1984 setelah ditutupnya TPA ini, ya kan? Setelah ditutupnya TPA, pemerintah membuat program yang namanya Pasar Impres di sini. Di sini Terminal Dago, di sini Pasar Impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang Terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebingnya, inilah warga Dago Elos ada. Warga Dago Elos ada. Saya membuat video atau semacamnya lebih kurang cuma 1%. Maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang tergugat itu 1% dari masyarakat adat. Sekitar 1% ya itu. Kemarin saudara Anda ditanya sama saya, di sidang disebutkan dia Usman. Ya, Karena masuk di tergugat. Ada namanya. Dia bilang dia warga saya. Ada dituliskan tadi dua nama di Cirebon ya Pak. Saya 182. 180. Oh, 42. Maaf ya saya kalah itu, Ya. Itu yang meninggal itu ya. Itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa Pak? Oleh ini itu namanya bukan mengungkap masalah itunya, tapi di mana hak masyarakat Cirebon dibunuh bayar 10 juta. 42 tadi. Dua ya. Ini pembunuhan Ini kayaknya Pak, kita. Didi Kuswara nih. Ini Pak ya. Ya, Bu. Didi Ini Kuswara. rangkap 7 loh, Bu. Ini adalah berkas. Saya ini ya, dengan kata lain kondisi darurat nih Bu ya. Esok atau lusa saya akan perang. Nah, saya minta tanda tangan. Saya udah paham. Pak yang Ini minta tanda tangan 2012 Bu ya. Ini 2012 ya. 2010 sampai 2011. Bapak minta tanda tangan nih, manual nih, nulis satu-satu.
Dalam rangka apa Bapak minta ujian 2012? Saya udah pernah bawa mafia tanah dari sini. Saya udah kirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 tuh saya kirim surat ke Pak Sambuli. Tolong ditentukan batas. Apa yang bikin Bapak nih? Kalau yang dilihat itu kan Muller, keluarga Muller ini kan baru gugat itu Pak 2016 ke Pengadilan Negeri. Muller enggak. Bentar, masih panjang Muller mah. Bapak kok udah bisa mulai 2007 itu tahunnya udah mulai ada mafia tanah itu? Gimana ceritanya Pak? Sampai ini tahun berapa tadi Pak? Tadi tahun 2016 sudah minta tanda tangan. Ada kesepakatan dari ada kesepakatan warga. Dilawan 6,9 hektar Bu. Sedangkan ini coba Ibu ini berapa Ibu? Luas 10.000 ya? Lebih kurang 10.000 meter persegi. Lebih kurang 10.000 meter. Dilawan dengan 69.000 kan? Benar? 9.000 karena 6,9 Berarti kan ada sisanya. Kalau damai berarti gimana? Iya 4, sekian hektar ya. Berbagi kan? Berbagi kan? Ya kan? Berbagi antara yang sengketa itu ya. Betul. Di itu ada berkas lagi saya sebutkan 5.940. Tahun 1999 5.940 meter dilawan dengan 69.000. Kok bisa berubah-berubah? Otomatis kan berbagi. Sementara saya yang nggak tergugat, otomatis kan saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Nah, tahun 2016 Bapak nggak jadi tergugat itu di sini hanya ada nama Dede Koswara, hanya ada nama siapa satu lagi Pak? Banyak. Apudin, betul ya? Apud Sukendar. Apud Sukendar. Ya. Nama Bapak nggak ada saya lihat itu kenapa Pak? Ini. Ini cuma 1%. Bapak nggak diajak. Jadi ini rumput. Ini nggak ada di Batamur, ini nggak ada. Dari mindset awalnya, gugatan Muller itu nggak ada. Yang ada itu polusi mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, gitu. Itu polusi itu gitu. Ya, kamu saya gugat, ya. Kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di Pengadilan Negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong kalau gitu. Gini, itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini kan dibagi sama PPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. Kedua, pembelaan terminal Dago. Ketiga, pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana Pak? Di mana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat itu tadi kasih. Jadi nama itunya itu Mina ya. Saragi, Mina atau Saragi? Kami punya nama-namanya kami udah ngambil di download tuh Pak nama-nama penggugatnya Pak ya. Bu, nggak ada Bu, nggak ada. Harus dari PN negeri Bu. Oh. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi untuk mengungkap fakta ini harus dari yang putusan pengadilan. Nah, masalahnya di Direktori Putusan Mahkamah Agung Pak, Ya. itu hanya ada pengadilan tinggi, bisa buka ya. Pengadilan tinggi banding, putusan kasasi sama putusan peninjauan kembali Pak. Kalau kami klik Itu di ya kan hapus. Nah, kayaknya saya jelaskan. kalau kami klik Pak di Direktori Putusan Mahkamah Agung nggak ada filenya. Nggak lengkap kan? Nggak ada filenya Pak. Nah, ini makanya ini saya ingin. Kalau di situ saya nggak bisa. Apa bedanya Pak antara bisa? putusan Saya pengadilan ini udah acak-acakan itu Bu. putusan pengadilan tinggi sama pengadilan kasasi, Udah acak-acakan. MA sama Udah acak-acakan. Saya bisa ngejelasin bahwa ini polusi mafia tanah. coba Ini. gimana Pak? Udah gitu kan? Itu tadi pembelaan kan 3 kan? Ya kan? 1 lagi ya, 4 ya. Disinilah ya kelompok jaringan mafia tanah. Ya, terbagi lagi. Ada 2. 1 nggak paham riwayat, Angga gimana? Angga,
Itu ibu sana siapa? Yang bisa jawab. Siapa sana itu di mana? Dago Elos. Hah? Enggak, koordinator warga dengan gadget tadi. Saya atas nama Ismail Tanjung itu bukan karangan saya, tapi memang diberikan oleh ini kepada saya untuk menagih tanahnya Iwan Surjani. Oke. Nah. Saya maju kamu, itu jualan satu. Berarti juga saya udah kebaca. Berarti patut diduga ya Pak? Apa ini? Patut diduga ya sekarang warga yang lagi panik itu tidak tahu bahwa ada mafia ini, tidak tahu sama sekali soal permainan ini. Itu tadi siapa dia? Siapa dia? Dan posisinya di mana dia? Dia apakah bisa terhubung dengan masyarakat adat? Atau tidak? Kalau apakah dia masuk ke penggelapan Kampung Cirapuan sebagai Dago Elos yang menghasilkan tanda, ciri-cirinya salah satunya PBB-nya itu 2002 ke sana itu masalah. Ingat Bu ya, tahun pembayaran awal loh. Tahun pembayaran awal. Mana PBB? Teknik lah, itu namanya bukan mengungkap masalah itunya, tapi gimana agar masyarakat Cirapuhan dibunuh bayar 10 juta. 42 kan? 2 ya. Ini pembunuhan Ini kayaknya Pak Didi Kuswara nih, ini Pak ya. Ya, Bu. Ini rangkap 7 loh, Bu. Ini adalah berkas. Saya ini ya, dengan katakan kondisi darurat nih Bu ya. Esok atau lusa saya akan perang. Nah, saya minta tanda tangan. Saya udah paham. Pak yang minta tanda tangan Bu ya. Ini 2012 ya. 2010 sampai 2012. Bapak minta tanda tangan nih, manual nih, nulis satu-satu. Dalam rangka apa Bapak minta objek 2012? Saya udah paham bahwa mafia tanah ada di sini. Saya udah kirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 tuh saya kirim surat ke Pak Sambuli. Nah, tolong ditentukan batas. Apa yang bikin Bapak nih? Kalau yang dilihat itu kan keluarga Muller ini kan baru gugat itu Pak 2016 ke Pengadilan Negeri. Muller enggak. Bentar, masih panjang Muller. Bapak kok udah bisa mulai 2007 itu tahunya udah mulai ada mafia tanah itu? Gimana ceritanya Pak? Sampai ini tahun berapa tadi Pak? Tadi tahun 2012 sudah minta tanda tangan. Ada kesepakatan ini ada kesepakatan warga. Dilawan 6,9 hektar Bu. Sedangkan ini coba Ibu ini berapa Ibu? Luas 10.000 ya? Lebih kurang 10.000 meter persegi. Lebih kurang 10.000 meter. Dilawan dengan 69.000 Ya, kan? Benar? 9.000 karena 6,9 Berarti kan hektar. ada sisanya. Kalau damai berarti gimana? Iya 4, sekian hektar ya. Berbagi kan? Berbagi kan? Ya kan? Berbagi antara yang sengketa itu ya. Betul. Di itu ada berkas lagi saya sebutkan 5.940. Tahun 1999 5.940 meter dilawan dengan 69.000. Kok bisa berubah-ubah? Otomatis kan berbagi. Sementara saya yang nggak tergugat, otomatis kan saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Nah, tahun 2016 Bapak nggak jadi tergugat itu di sini hanya ada nama Dede Koswara, hanya ada nama siapa satu lagi Pak? Banyak. Apudin. Betul ya? Apud Supendar. Ya. Nama Bapak nggak ada, saya lihat itu kenapa Pak? Ah ini. Ini cuma 1%. Bapak nggak diajak. Jadi ini Bu. Ini nggak ada di kamu itu nggak ada. Dari mention awalnya, gugatan Muller itu nggak ada. Yang ada itu polusi mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya,
Gitu. Itu ngurus itu gitu, Bu. Ya, kalau saya gugat, ya, kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di pengadilan Ya. negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong kalau Nah, gitu. gini, itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini nggak dibagi sama PBN, saya membagi secara globalnya dulu, 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1, pembelaan kantor pos. Ya. Kedua, pembelaan terminal Dago. Ketiga, pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana Pak? Gimana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat, itu ntar dikasih. Jadi nama itunya tuh Mina ya? Saragi, Mina atau Saragi? Kami punya nama-namanya kami udah ngambil di download tuh Pak, nama-nama penggugatnya Pak ya. Bu, Tergugatnya. nggak ada Bu, nggak ada, harus dari PN negeri Bu. Oh. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Oh, nggak bisa. Jadi untuk mengungkap fakta ini harus dari yang putusan pengadilan. Nah, masalahnya di Direktori Putusan Mahkamah Agung Pak, Ya. itu hanya ada pengadilan tinggi, saya buka ya. Hmm. Pengadilan tinggi banding, putusan kasasi sama putusan peninjauan kembali Pak. Kalau kami klik Itu di ya kan Direktori hapus. Nah, makanya ini saya jelaskan. kalau kami klik Pak di Direktori Putusan Mahkamah Agung nggak ada filenya. Nggak lengkap kan? Nggak ada filenya Pak. Nah, iya makanya ini saya ingin. Kalau di situ saya nggak bisa. Nggak bisa. Apa bedanya Pak antara Oh, bisa. Ntar putusan saya pengadilan ini udah acak-acakan itu Bu. di putusan pengadilan tinggi sama pengadilan kasasi, Udah acak-acakan. MA sama Udah acak-acakan. Saya bisa ngejelasin bahwa ini kolusi mafia tanah. coba Ini. gimana Pak? Udah gitu kan? Itu tadi pembelaan kan 3 kan? Ya kan? Satu lagi ya, 4 ya. Inilah, disinilah, ya kelompok jaringan mafia tanah. Ya, terbagi lagi. Ada 2. Satu nggak paham riwayat, enggak gimana? Enggak, Aina pribumi tanah siapa? Nggak bisa jawab. Siapa sana itu di mana? Dago Elos. Enggak, koordinator warga dengan mau ini dulu mau lanjutnya Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak nih? Posisinya dia itu warga ya. Yang ikut tanda tangan di saya sini. merasa terancam oleh jaringan mafia tanah dan ternyata dia juga yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu. Kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak. Bukan gitu Bu. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham tentang mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas berputus. Maksudnya langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya mau saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini Soalnya kalau kita lihat itu di Cirebon itu hanya itu Pak. Gitu. jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau Ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah. Pak Lukman. Yang tadinya Pak saya di Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini. Ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Deddy Koswara itu saudara Iman. Nah,
Ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diserobot oleh Didi Koswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Didi Koswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah oleh oleh jaringan polusi mafia tanah Saling Gugat ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia menunjukkan nih. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan juga. Koswara. Ini kan AJB. ini kan segini Bu. Ini kan begini. Nah ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa terus. Apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Koswara itu dijual. Yang dijual Ibu? Ya. Yang dijual, ya, dijual ke Ibu Iwan Surjadi, Didi Koswara, dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel, ya, entar ada itu. Kita jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama Yang membeli dong harusnya. ini penjual Bu. Itu Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga entar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya. Saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini, itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Integraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013. Ketika keluarga 2016. Bahkan ada kalau ada buat mundur Pak. 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Cirebon dan Welos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000, sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya, kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, maka mewakili warga di sini Bu, warga di sana. Warga di sana itu di mana Pak? Mas. Oke, Dagoelos. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat.
rekayasa saling gugat. Oh, itu yang maksud Bapak ya. Jadi Ya. pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya, berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya, bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian Ya. sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri. Ya. Sudah pengondisian di warga-warga Ya, betul. sekitar Iya, untuk betul. hanya nama-nama ini yang bakal muncul di Ya. surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum Ya tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Dan maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Ceti, itu Pak Dirman, kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Kampung Cirapuan Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi Pihak, namanya para pihak namanya Pak. Iya. Bapak yang akan ikut. Jadi ini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, Iya. dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya, ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke, penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diisi Bu ya Bu ya, diiniin cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meli Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. oh ini baru ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini saya jelasin nih Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya, atas nama penjual. Maaf, koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya membeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, Korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Los. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirapuan ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Los. Itu di atas tergugat 232 Ceti. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? ada yang ini Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya. 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, beneran. Ini. Ini apa mana tadi ya? Yang bilang tuh. 2-3 Ya, tantangan punya saya di Pak. Yang Bapak udah fotokopiin kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Yang nanti udah Oke, ya, itu gimana Pak Cepi Pak Cepi? ketemu nggak? Cepi ya. Masyarakat adat menduga-duga, oh ternyata ini pabrik tegel Simongan, mulai nggak ada ya, pabrik tegel Simongan, dasarnya Simuler juga pabrik tegel Simongan kan? Termasuk BPN ya Pak, BPN juga Simungan juga ya, BPN. Ya, BPN Simongan deh awalnya aja lah. Kan saya bilang, Menteri Luar Negeri tolong keluarkan surat bahwa Egendom 3742 nggak benar, Egendom 6467 nggak benar, karena pribumi lebih dulu.
berarti ini perang posisinya. Sementara Eigendom itu harus dikasihkan dalam posisi damai. Saya orang Belanda, saya aja memang Bu ya. Misalkan gitu, ibu orang pribumi. Ya, ibu orang pribumi, yuk kita sama-sama berdekatan. Kita sama-sama yuk ngurus surat Eigendom. Nah, seolah-olah gitu kan. Sementara Eigendomnya seolah-olah gitu kan ya. Kalau bukan Eigendom, ini tanah saya gitu kan. Oh ya kan, Eigendom kan seolah-olah masa pertanian gitu kan. Sementara Nawisan, leluhurnya Pak Lukman itu di sini, leluhur ke-6 itu makanya ada di sini. Itu yang saya katakan, hitung-hitungan dulu itu 1800 itu 2 kali. 2 kali digusur, awalnya di PMI. Jadi dia di sini didatangkan oleh Belanda sebelumnya. Nawisan, keluarganya atau bapaknya itu tadi disuruh membangun rel. Ditempatkan di sini. Begitu ada Kenil masuk ke Cimahi tahun 1900-an lah Kenil masuk ke Cimahi. Simongan ikut Kenil. Maksudnya dia bukan nggak tahu jadi tentara, pokoknya mah begitu dia kan. Saya Simongan nih mau buat pabrik tegel di sini. Kamu ke apa sana aja. Ini tanah saya nih, mau bantu sana. Tuh, ya kan? Itu di PMI. Leluhurnya Pak Lukman itu tadi, Lukman. Saya ini langsung ke yang hidupnya ya Bu. Apa sih Bu? Alhamdulillah, Lukman bin Uwis Omah. Saya nggak nyebut bapaknya karena saya sebut yang leluhurnya ya. Bin Uwis Omah, binti Rokayah, binti Tama, bin Neoko, binti Nawisan. Kemarin saya ituin Ahmad ya, Ahmad bin Mardasik. Ada itu makam Ahmad bin Mardasik, dia nggak akan nyambung. Tapi di DNA, di tes DNA akan nyambung. Kenapa? Karena ada Nawisan. Apa kaitannya? Ahmad itu cucunya Nawisan. Tapi Nawisan itu punya Neoko anaknya. Habis itu Ahmad itu dari Iyam. Itu. Oke. Ini ada mana dia? Oke. Nah, ini Bapak berarti lagi menjelaskan silsilah dari warga-warga. Balik lagi ke Belanda tadi Bu. Ya kan? Itu ke sini. Biasalah. Kampung Cirapuhan ini tadi. Ya. Sementara Simongan di sini, kantor pos ke sini. Jadi Bu tadi di Kantor pos itu berarti udah masuk Dago Elos ya? Ya, batas Itu akhir. Simongannya. Batas akhir. Jadi gini. Terminal Dago Ya. di sini. Ingat ya? Perhatiin sini. Kantor pos ini. Gimana ini Bu? Lihat perhatiin posisinya Bu. Habis itu. Itu naik maksudnya ya, bukan bikin Ya. yang naik soalnya ya. Nah, inilah kenapa kok ada 2 Eigendom. Habis itu tambah lagi. Ini. Itu di mana itu? Ini 3742. Jadi kampung Cirapuan itu 3742. Habis itu ini 6467. Kampungan ya. Sekali lagi saya tegaskan. Terminal Dago aja ini Eigendom bisa jadi sah. Ini ada di PMI, digusur ke sana. Oke, jangan buktiin. Aduh, Pak bisa Pak, mohon maaf. Berarti pabrik tegel Simongan aja, 2 Eigendom ya. 3740, 3741. 3742 jelas-jelas sah. Apa Pak? Jelas-jelas nggak sah. Karena Makamnya ada di sini. Bisa dibuktikan makamnya dia ada di Eigendom itu. Berarti Eigendom itu nggak sah. Ya kan? Ya kan? Berarti kan makamnya itu disuratin kan? Boleh dikatakan gitu. Kalau bahasa sekarang kan makamnya itu disuratin gitu kan, disertifikatkan. Berarti kan nggak sah Bu. Jadi makam leluhurnya kan disuratin. Nggak disuratin maksudnya di Eigendom kan gitu loh Bu. Nggak?
Makamnya itu tertulis tahun berapa Pak? Bapak sempat kirim ke saya fotonya. Saya yang menemukan. Alhamdulillah. Itu Saya tahun cari berkas-berkas. Kaitannya ini siapa, saya tanya. Memang nggak ada tulisannya. Tapi saya pernah lihat Ahmad bin Mardasik bin Nawisan berdoa di makam itu. Saya tanya itu siapa? Kakeknya. Tapi orang-orang nggak tahu siapa nama kakeknya. Habis itu saya cari berkas-berkas. Saya cari berkas-berkas jual beli antara Suratman dengan Rahman Hadi Saputra tahun 1995. Rahman Hadi Saputra putranya Emung putranya Nawisan. Artinya Emung itu saudaranya Neopo. Emung itu saudaranya Eyong ibunya Ahmad tadi. Nah, dari sini ujung yang saya ketahui Nawisan itu. Jadi supaya clear Pak, berarti Nawisan itu posisinya adalah apa Pak kalau disebutan di sini Pak Nawisan itu? Leluhur masyarakat adat ini yang di sininya. Di Ya itu yang Cirapuhan. Ini Cirapuhan ya Pak? Itu tadi yang saya ceritain. Dia di TNI bersama saudaranya atau bapaknya atau pribumi lainnya disuruh bikin rel. Pak, cerita soal silsilah leluhur ini Bapak sempat persidangan ya 2016? Sama sekali Bapak nggak diajak? Enggak. Dan kita masuk ke legislatif sama eksekutif, Bu. Enggak. Bapak di pengadilan, saya ini dulu di pengadilan. Enggak. Jadi Bapak tuh menyurati eksekutif, legislatif, saya lihat ada surat ke gubernur, ke DPR dan lain. Kenapa Bapak benar-benar sama sekali nggak dilibatkan dan nggak terlibat di tahun 2016? Itu ntar kita bahas masalah permainan catur. Ibu ya, kita lanjutin tadi ya Bu ya. Ini di sini kan? Ini sini kan? 3740, 3740, 3741, 3742, 463. Kita balik lagi. Pribumi nggak tahu masalah itu. Dia cuma ngasih keterangan. Oh ternyata gitu ya. Itu berarti tanah leluhur saya dulu disuratin ya. Tahu nggak? Gitu ya. Enggak, balik ke poin awal tadi. Nah ini udah mulai bingung atau ngerti? Jadi persoalan silsilah ini yang jadi pertanyaan saya tadi Pak. Bapak kan tadi punya catatan soal silsilah. Soal silsilah. Itu tidak sama sekali dibuka di muka sidang bahwa nggak masuk sidang. Itu tadi kan saya bilang bahwa sidang itu tergugat sama penggugat itu 4 kelompok. Yang kelompok yang keempat nih dicurigai. Dicurigai kenapa? Mafia tanah saling gugat. Maksudnya dia sama dia. Gitu, bongkar Emang kelompok 1, 2, dan 3? Saya tadi kan merumuskan Bu. Yang digugat itu rumusan globalnya orang yang lemah. Lemah dalam gini. Secara finansial. Kedua. Lemah dalam pembelaan. Berarti nggak tahu masalah sejarah. Ya. Jadi terminal Dago itu pembelaan apa adanya. Wah, saya gini loh. Nah. Kedua, kantor pos pembelaan itu apa adanya. Saya gini loh berdasarkan berkas ini. Ketiga, Nina. Nomor 88. Tergugat 88. Ntar dicek di pembelaan. Ya. Nina itu juga apa adanya. Apa adanya itu dalam arti tidak tahu apa-apa soal berkas. Maksudnya gini loh Bu. Saya itu tahun 2000-an itu udah gini. Jadi lebih saya polos lah Bu. Polos. Nah, Kampung Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Cimol, dan selanjutnya disebut sebagai Ntar di pembelaannya loh Bu. Kita lanjut dulu. Oke. Lanjut dulu. Ini supaya agak runut Pak, Nih soal Nina nih. Itu dulu 4 golongan ini dulu. Ini polos ini dalam arti nggak tahu apa-apa. Bukan.
kelihatannya juga nggak kong kali kong gitu ya mungkin. Dan lainnya lagi. Dan tadi kan saya katakan kalau nggak lengah, ya tidak. Cuma nggak tahu lagi, saya ini nggak tahu lagi kalau dalam teori saya. Itu akan nomor berapa Pak yang dematch? Di mana? Akan nomor berapa dematch? Itu 3742. 3742 berarti yang bawah yang di bawah sama Raminten ya? Nih, hah? Oh, 3742. Yang nggak digugat si Muller itu makam. Oh. Itu yang saya teriak di polisi. Berarti itu yang termasuk yang digugat sama Muller? Dematch ini? Ya. Oke. Terus? Ya, itu nggak digugat. Mm-mm. Jadi Pak Gitanya nggak digugat, objeknya masuk dalam gugatan. Kayak saya ini nih Bu, orangnya nggak ditambang, tapi tanah saya diambil gitu. Tapi waktu itu Pak Yaman, sini kamu. Itu tanah saya ya. Wah nggak bisa. Nah, Bapak tahu dari mana? saya Dematch? tulis surat ke Menkum dan Menko Polkam. Nah, kalau dematch Tapi itu Bapak siapa tuh? siapa Pak? Mahfud MD. Mahfud MD. Udah Udah nggak jadi Menko Polhukam sekarang. Ntar dipelajari kapan? Saya juga udah kirim surat. Udah ganti menteri Pak sekarang. Hah? Udah ganti. Menteri. Semangat Pak Nusron Wahid. Sekarang kepala BPN Menko itu. Polhukam. Hah? Sekarang kepala BPN tuh Pak Nusron Wahid Pak. Nah ini Bapak harusnya teriaknya di situ. Tapi yang jadi masalah, saya kirim surat dibalas enggak? Enggak ya, banyak yang enggak ya Pak. Banyak yang enggak balas ya. Alhamdulillah itu dibalas. Yang mana? Pak Brigjen Arif itu tadi BPN. Yang lainnya? Zaman ini, alhamdulillah jempol. Yang lainnya Dibales. enggak? Cuma tetap aja jawabannya Anda harus koreksi ini. Berkasnya dikasihin. Di situ udah kelihatan kalau mau meriksa AJP sama ini dijual. Sementara sertifikat jadinya atas nama penjual, harusnya pembeli. Itu aja udah kejanggalan. Itu aja juga pidana. Ya enggak? Itu aja juga aneh. Ya kan? Ya udah, kalau nggak mau didana, saya juga seneng. Saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Makanya dengan Bapak berjuangnya di Panggil situ saya justru teriak-teriak, jalur Pak itu. Panglima, perang tertinggi Republik Indonesia, tolong bantu saya. Gitu. Makanya tadi saya sempat Kalau nanya. Panglima tertinggi Republik Indonesia kan kewenangan dia. Belum tentu ada rakyat Indonesia panggil gitu, ya kan? DPR mau ini, kenapa kamu ngasih tanah ke Pak Yaman? Kenapa kamu ngasih hadiah ini? Saya minta hadiah, minta ini, minta itu. Ini dia manggil saya terus. BPN dikirimin surat jawabannya itu, DPR dikirimin surat jawab seolah-olah waiting list. Kan bingung waiting list sampai kapan gitu. Gubernur, wali kota Pak. Hah? Kok nggak ada jawaban? Bapak udah ngirim juga ke gubernur. Ibu, tanda terima segitu banyak. Karena lihat Coba ada Pak Gita Suara, terus sama Aput benar ya. betul. Nah, itu saya minta penjelasan dulu Ya. antara Cirapuhang sama Dago Elos. Sekarang kan selama ini dari tahun 2016 mungkin sampai pada saat sidang Pak Muller saudara itu kemudian divonis kemarin penipuan. Kan yang paling muncul itu justru hanya Dago Elos ya. Ini sebenarnya gimana tuh Pak? Ini gini, sebenarnya kalau saya Kalau maskernya dibuka boleh nggak Pak? Enggak. Oh ya. Oke. Banyak jengotnya. jadi pada awalnya ini kita mulai dari zaman Belanda atau di mana nih? Boleh. Nah, Dijawab dulu pertanyaan saya tadi Soal Dago Elos sama Cirapuhang itu Oh, gimana sih Pak? Dago sama Cirapuhang ya. Jadi Dago Elos itu adanya itu sekitar setelah Indonesia merdeka. Ingat baik-baik, setelah Indonesia merdeka. Dan menurut beberapa saksi, dia bukan termasuk Kelurahan Cemplong. Ingat,
atau maaf saya ralat, Desa Coblong. Jadi ini tadi Blok Dago. Ini Blok Dago. Cirapuan ini. Blok Dago. Ini semua. Ya. Dago loh sama Cirapuan Blok Dago. Kan? Nah, begitu Blok Dago ini, Blok Dago ya, Desa Coblong. Cirapuan ini masyarakat adat sejak 1800-an. Nah, setelah Indonesia merdeka, dia Blok Dago ya, Kecamatan Coblong. Setelah itu Desa Dago, habis itu Kecamatan Cibenying. Nah, setelah itu Dago ini tadi bukan blok, tapi kelurahan. Nah, jadi kita warga kampung Cirapuan ini pernah mengalami sebagai warga Desa Coblong. Sementara Dago Elos nggak pernah mengalami warga Desa Coblong. Ya. Nah, dari situ, ya kan? Dari situ, setelah adanya TPA, sebelum penggalian pasir kan TPA, ada masyarakat baru pendatang sebenarnya. Datang ke sini karena waktu itu pemerintah mengizinkan buat mengelola tanah di sini atau gimana Mas ceritanya? Dari awalnya udah ada, Bu. Sejak sebelum Belanda itu ada. Nah, salah satu pendatang itu bernama Syekh Makmur. Jadi bapaknya Syekh Makmur itu tinggal di sini, Cirapuan nomor 33. Cirapuan nomor 33. Ya, lebih kurang 10 meter dari rumahnya. 10 meter. Ya kan? Nah, setelah itu tahun 60-an ya, benar. Tapi beberapa saksi menyatakan bahwa dia tidak dilahirkan di sini. Sementara di sidang menyatakan saya kelahiran di sini. Pernah baca sidangnya? Kalau baca sidangnya iya Pak, tapi nama Pak Asep Makmur itu kan nggak masuk ke tergugat ya Pak? Tergugat nomor 2 dan pembela insidentil. Tergugat nomor 2 ya? Ya, pembela insidentil. Ya. Nah, setelah itu dia akan pindah ke sana. Sementara bapaknya di sini. Ini Cirapuan nomor 33. Setelah dia pindah ke sana itu kemana Pak? Dago Los. Nah, di situ ada istilah Dago Los itu. Sebentar nih, karena belum tentu semua orang tahu dan bisa punya gambaran nih antara Cirapuan sama Dago Elos itu berjarak berapa sih Pak? Ya. Nanti kami tunjukin juga nanti bertanya. Ya, ini Dago Los. Jadi Bisa ditunjukin sebentar Pak, saat deketin ke layar nih Pak. ini Dago Los ya. Yang area sini. Ya, ini Dago Los. Ini Cirapuan. Habis itu sekitar 1984 setelah ditutupnya TPA ini, ya kan? Setelah ditutupnya TPA, pemerintah membuat program yang namanya Pasar Impres di sini. Di sini Terminal Dago, di sini Pasar Impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang Terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebingnya, inilah warga Dago Elos ada. Warga Dago Elos ada. Saya membuat video atau semacamnya, lebih kurang cuma 1%. Maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang tergugat itu 1% dari masyarakat adat. Sekitar 1% ya itu. Kemarin saudara Anda ditanya sama saya, di sidang disebutkan dia pesan. Ya, Karena masuk di tergugat, ada namanya. KTP, saya bilang dia warga saya.
Ada dituliskan tadi dua nama di Cirapungan ya Pak. Saya 182. 180. Oh, 42. Maaf ya saya kalah. Itu yang meninggal itu ya. Itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa Pak? Oleh PK Dagolos. Nah itu saya korelasikan dengan Berapa Pak tadi? 23. 232. CP Kampung Dago Elos 2 Kelurahan nomor 215A RT 02 RW 2 Kelurahan Dago Kecamatan Semua Tabang Selesai disebut sebagai tergugat CCX berapa lah ya 232. Kemudian ada CP ini lagi. Ini ada 2 CP Pak. ini itu tadi yang saya katakan, yang satunya 2 CP ini. Satunya dijual ke Pak Dirman 232 233. Jadi alamat yang ada di Dagolos ya. ini dijual ke Pak Dirman tadi. Yang 233. Ini sama Pak nomornya di sini Pak. Ya, katakanlah gitu aja Bu. Yang satunya Cepi, satunya 233. Cepi 25215A. Ya, yang itu yang dijual ke Pak Dirman satunya. Ntar kita jelasin lagi Bu. Ini kan waktu belanjanya yang baru tadi sampai di mana Bu? Nyampe Kampung Cirapungan di rumah jadi Dagolos. Iya. Nah, itu menarik tuh Pak. Ada upaya untuk mengubah Kampung Cirapungan menjadi Dago Elos waktu itu, waktu mau gugatan ini, supaya yang mewakili justru nama-nama yang tadi Bapak bilang sudah dikondisikan. Itu maksudnya ya. Juga sebagai kamuflase supaya nggak kelihatan nih gitu. Kelihatan? Tadi 10.000 Bu. Ditantang dengan dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar. Terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat. Ini digedein. apa yang digedein? Dagolos. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002 Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama itu masih batas antara Dago Elos sama Cirapungan masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016 Pak, yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah di ini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001 ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya kayak ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003. Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa harus tahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa ya? Ibu 2003? 2000 ya. Pak, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 bayar? 2003 saya duga. Karena saya juga ibunya hidup ke 2001, 2002 tadi. Nah, jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Hah? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Integrahan, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapungan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapungan aja itu emang udah ada konflik Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos
itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Nah, di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran itu, jadi pelarian lagi gitu. Enggak Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. Warga Cirapuhan kan ke sana. Terus ke Dagoelos. Nah, jadi dia warga mana itu Bu? Warga mana itu? Kayak itunya warga mana? Nah harusnya tuh warga Cirapuhan dong Pak. Dia sebenarnya aslinya Cirapuhan. Tapi pindah ke sana. ke sana. Pindahnya pindah domisili atau pindah benar-benar ngurus ke RT gitu, ada ngurus KTP gitu, bisa dibuktikan? Secara kita kalau masalah administrasi oke lah Bu ya, masalah administrasi. Sementara kalau dengan masalah pertanahan yaitu tadi, dia sebenarnya pada titik poinnya dia warga masyarakat ada. Jadi kalau pembelaan disidangkan, saya masyarakat ada di sini, saya sudah turun-temurun, saya ditutupi bakatnya oleh bapak saya. Ternyata itu tertolak, keterangan dia itu membaca surat BPN yang itu yang disalahgunakan Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya 1 halaman. mana Pak suratnya? Wah, nggak jadi kopiin surat BPN. Coba, ini tadi kadang teh. Atau kita lanjut dulu atau? Enggak Pak, supaya nanti kami juga pas waktu menyusunnya nggak loncat-loncat. Nah, bisa ditunjukkan. Nah, ini yang disalahgunakan. Ini pembentukan Yayasan Mafia Tanah ini. ini adalah apa Pak? Cuma saya punya Ini salinannya. Saya cuma punya 1 halaman kayak itu. Jadi mungkin berita acaranya beda. 19 Bandung, 13 April 1983 waktu itu Gubernur Madura Jawa Barat. Memorial Lurah Dago. Dan sama ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagoelos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ini Udin S ya, Dagoelos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta Dagoelos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi
Cepi ini anaknya Udin Sudenta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Mamun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demat itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi, diserobot oleh Asep Mamun. Dari Asep Mamun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Oke ya, itu ya. Lagi ya, itu ya salah satu, ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga,
kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman, pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Elos FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.